Di balik lembaran sejarah umat terdahulu, tersimpan satu kisah kelam yang menggetarkan. Bukan tentang perang, bukan tentang raja-raja agung, tapi tentang satu kampung nelayan, sebuah komunitas kecil yang Allah kutuk dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka diubah menjadi kera yang hina. Ya, bukan metafora, bukan sekadar simbolik, tapi benar-benar diubah secara fisik. Kisah ini disebut dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi peringatan bagi setiap umat manusia bahwa pelanggaran terhadap perintah Allah meskipun tampak kecil dan diakal-akali bisa membawa laknat yang tak terbayangkan. Mereka adalah kaum Ashabus Sabt, artinya para pelanggar hari Sabtu. Dulu, mereka adalah bagian dari Bani Israel, tinggal di sebuah kota tepi laut. Sebagian ulama menyebutnya Ailah Elat, dekat Laut Merah. Allah menguji mereka dengan satu perintah khusus. Jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari itu adalah hari ibadah dan penghormatan. Namun di balik larangan itu, tersembunyi ujian yang sangat berat. Setiap hari Sabtu, justru ikan-ikan muncul ke permukaan dalam jumlah besar seolah menggoda mereka. Sementara di hari-hari biasa, nyaris tak ada ikan. Allah sedang menguji keimanan mereka. Apakah mereka tunduk atau mencari celah untuk mengakali hukumnya? Dan mereka pun tergoda. Mereka tidak langsung menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka mulai menebar jaring sebelum Sabtu, lalu mengambil hasilnya setelah Sabtu. Mereka menyusun strategi, mereka membuat alibi. Mereka menyangka bisa menipu aturan Tuhan dengan logika manusia. Mereka pikir, selama tak tertangkap basah melanggar di hari Sabtu, maka mereka aman. Tapi mereka lupa, Allah tahu niat, bukan hanya tindakan. Allah tahu tipuan hati yang paling tersembunyi. Dan ketika pembangkangan mereka mencapai puncak, Allah turunkan azab. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Mereka benar-benar diubah menjadi kera dalam semalam. Tanpa bisa melawan, tanpa bisa kembali. Tubuh mereka membungkuk, suara mereka menjadi jeritan hewan, akal mereka sirna, dan mereka menjadi pelajaran abadi bagi umat-umat setelahnya. Kisah ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menghalalkan yang haram dengan cara berputar-putar. Ini adalah pelajaran tentang kejujuran dalam taat, keikhlasan dalam beragama, dan bahaya mengutak-atik syariat demi kepentingan dunia. Kini kita hidup di zaman penuh dalih. Banyak orang menipu dengan cara yang halus, tapi adakah bedanya jika hati sudah licik terhadap Tuhan? Mari kita kupas kisah tragis ini dalam 5 bagian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Ketika hukum Allah dijadikan permainan, yang datang bukan keberkahan tapi kutukan. Zaman demi zaman berlalu setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Namun, sebagian besar Bani Israel tidak berhenti dari kebiasaan buruk mereka. Suka membangkang terhadap perintah Allah. Mereka telah melihat laut terbelah. Mereka telah makan manna dan salwa dari langit. Tapi hati mereka keras. Maka datanglah ujian, satu lagi untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar taat, dan siapa yang sekadar pura-pura. Di sebuah kota nelayan yang terletak di tepi laut menurut sebagian ulama bernama Ailah, di wilayah Laut Merah, hiduplah sekelompok masyarakat dari kalangan Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari laut. Laut adalah sumber kehidupan mereka. Ikan adalah penghidupan utama mereka. Mereka memancing, menjaring, menjemur, menjual, dan menyambung hidup dari hasil laut. Lalu datanglah perintah dari Allah kepada mereka. Jangan kalian bekerja atau berburu ikan pada hari Sabtu. Hari itu adalah hari ibadah dan penghormatan. Hari Sabtu dijadikan hari khusus ibadah bagi mereka. Bani Israel diwajibkan untuk berhenti dari aktivitas duniawi dan hanya fokus menyembah Allah pada hari itu. Mereka boleh mencari nafkah 6 hari, tapi hari ke-7 adalah hari sakral. Namun ujian yang Allah berikan bukan hanya sebatas perintah. Allah menguji dengan kenyataan yang menggoda.
Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar ketentuan pada hari Sabtu, yaitu ketika ikan-ikan mereka datang kepada mereka pada hari Sabtu dengan terapung-apung dan tidak datang pada hari-hari selain itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Di hari Sabtu, tepat saat mereka dilarang menangkap ikan-ikan justru muncul dengan melimpah. Banyak, besar, menggoda. Sementara di hari-hari lain, nyaris tak terlihat satupun. Itulah ujian keimanan. Allah sedang menguji siapa yang tetap taat walau tergoda, dan siapa yang menuruti hawa nafsu dengan alasan logika duniawi. Sebagian dari mereka mulai resah, mereka lapar. Mereka kesulitan mencari ikan di hari-hari biasa. Dan mereka mulai bertanya dalam hati, mengapa Allah melarang kami menangkap ikan? Padahal di hari Sabtulah ikan itu datang. Apakah tidak bisa kita akali saja? Kalau kita pasang jaring sebelum Sabtu dan ambil hasilnya setelah Sabtu, apakah itu termasuk pelanggaran? Mereka tak langsung melanggar, tapi hati mereka sudah mulai mencari celah. Inilah awal dari tragedi yang kelak akan menjadi pelajaran sepanjang masa. Bukan karena mereka tidak tahu hukum, tapi karena mereka sengaja mencari alasan untuk menabraknya. Disinilah kisah kegelapan itu dimulai. Sebuah kaum yang merasa lebih cerdik dari wahyu, yang percaya bahwa mereka bisa menipu aturan Tuhan dengan strategi manusia. Dan dari satu kebohongan kecil akan lahir pelanggaran besar yang tak bisa mereka tarik kembali. Setelah hari-hari berlalu dengan ujian dari Allah, di mana ikan hanya berlimpah pada hari Sabtu dan nyaris hilang di hari-hari lainnya, sebagian dari Bani Israel yang tinggal di kota nelayan itu mulai merancang siasat. Mereka berkata, "Kita tidak akan menangkap ikan di hari Sabtu. Kita hanya akan menebar jaring sebelum Sabtu, lalu mengambil hasilnya setelah Sabtu berlalu." Secara lahir, mereka tidak melanggar secara langsung. Tidak menyentuh ikan di hari Sabtu, tapi jaring-jaring mereka tetap bekerja. Ikan-ikan yang datang berbondong-bondong di hari itu terperangkap sepanjang malam. Dan saat hari Ahad tiba, mereka tinggal memungutnya dengan mudah. Beginilah cara mereka menipu. Mereka mencari jalan tengah antara kepatuhan dan ketamakan. Awalnya hanya sebagian kecil dari mereka yang melakukan hal ini. Namun ketika mereka mulai mendulang hasil besar, godaan itu pun menyebar. Apa yang sebelumnya dianggap pelanggaran, perlahan menjadi kebiasaan. Apa yang semula dilakukan sembunyi-sembunyi, mulai dilakukan terang-terangan. Ada dari kalangan mereka yang masih taat dan menegur saudara-saudaranya. Mengapa kalian melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan hari Sabtu? Mengapa kalian memancing murka Allah? Namun teguran itu dibalas dengan senyuman sinis dan tawa mengejek. Bahkan sebagian berkata, "Kami tidak melanggar, kami tidak menyentuh ikan di hari Sabtu, hanya memanfaatkannya setelah itu. Ini bukan pelanggaran, ini kecerdikan." Mereka lupa bahwa Allah bukan hanya melihat tindakan, tapi juga niat. Mereka menyangka bisa bermain logika dengan wahyu. Padahal, ketika hati sudah licik, semua bentuk ibadah berubah menjadi tipu daya. Lambat laun, kampung itu pun terbelah menjadi 3 golongan. 1. Golongan pelanggar yang dengan terang-terangan menjaring ikan dan mengambilnya setelah Sabtu. Golongan penegur yang mengingatkan dan menasihati agar mereka berhenti. Ketiga golongan yang diam yang tidak ikut melanggar, tapi juga tidak menegur. Golongan ketiga inilah yang kelak dipertanyakan oleh para ulama. Mengapa mereka memilih diam? Apakah karena takut? Ataukah karena sudah tidak peduli? Yang jelas, pelanggaran itu semakin meluas. Orang-orang yang sebelumnya takut, mulai tergoda ketika melihat keuntungan dunia yang cepat. Mereka menganggap para penegur sebagai orang-orang keras kepala yang tidak paham fleksibilitas hukum. Pada akhirnya pelanggaran itu bukan lagi soal ikan, tapi tentang menantang hukum Allah secara terang-terangan.
Bukan lagi soal kebutuhan hidup, tapi soal kesombongan bahwa mereka bisa melawan wahyu. Dan Allah pun membiarkan mereka terus bermain dengan jaring-jaring dosa itu sampai tibalah waktu yang ditentukan. Ketika kelicikan menjadi budaya dan pelanggaran dijadikan hal biasa, maka azab bukan hanya kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Hari-hari terus berlalu, jaring-jaring dosa terus ditebar. Peringatan demi peringatan dari para ulama dan orang saleh tak dihiraukan. Bahkan yang memberi nasihat mulai dicemooh. Kaum pelanggar berkata, "Kalau Allah marah, kenapa Dia tidak langsung turunkan azabnya? Lihat, kami tetap hidup, kami tetap makan ikan yang halal, kami hanya cerdas menyiasati hukum." Ucapan itu bukan sekadar keangkuhan. Itu adalah puncak kesombongan terhadap Tuhan. Lalu datanglah malam itu. Malam yang tampak seperti malam biasa. Langit tenang, laut sunyi, dan seluruh kota tidur dengan nyenyak. Namun di tengah malam saat orang-orang tertidur dalam kelalaian, datanglah ketetapan dari langit. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang di antara kamu yang melanggar pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Peringatan, tanpa petir, tanpa hujan batu. Mereka hanya terbangun dan berubah. Tubuh-tubuh manusia yang dahulu berdiri tegak dalam kesombongan kini membungkuk. Tangan-tangan yang terbiasa menjaring kini gemetar tanpa kendali. Wajah-wajah yang dulunya tertawa mencemooh kini mengerut dan tertutup bulu. Mereka berubah menjadi kera. Bukan kera biasa, tetapi makhluk hina yang tetap memiliki akal sadar, mengetahui bahwa mereka pernah menjadi manusia. Bayangkan, mereka melihat anak-anak mereka, pasangan mereka, tetangga mereka. Semua telah menjadi binatang. Namun batin mereka masih sadar, mereka tahu kesalahan mereka, mereka mengingat semuanya. Tapi lidah tak bisa lagi berkata, tangan tak bisa lagi menulis, dan mulut tak bisa lagi meminta ampun. Perubahan menjadi kera bukan sekadar hukuman fisik. Itu adalah kutukan jiwa. Allah tidak hanya mengubah rupa mereka, tapi menghinakan mereka di dunia sebelum akhirat. Mereka menjadi pelajaran hidup bagi orang-orang yang menyaksikan. Setiap kali penduduk kota lain melewati kampung itu, mereka melihat rombongan kera meringkuk dengan wajah sedih dan tubuh lemah tak bisa bicara, tapi penuh penyesalan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, mereka tidak hidup lama. 3 hari setelah dikutuk, mereka semua mati. Mereka tidak punya keturunan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang sempat bertobat. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah peringatan nyata dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab mereka karena mencari ikan, tapi karena mereka mencari-cari celah untuk menipu perintah Allah. Setelah azab itu turun, kampung itu seakan membeku dalam keheningan. Mereka yang telah dikutuk menjadi kera, tak lagi mampu berbuat apa-apa. Tubuh mereka bukan manusia, tapi kesadaran mereka tetap utuh. Mereka tahu mereka telah dihina. Mereka tahu, hukuman ini bukan tanpa sebab. Namun tidak semua penduduk kampung berubah menjadi binatang. Masih ada 2 golongan yang tersisa. 1. Golongan yang taat, mereka yang benar-benar menjaga larangan Allah dan tidak mencari celah untuk melanggarnya. Golongan yang diam, mereka yang tidak melanggar, tapi juga tidak menegur dan mencegah pelanggaran. Lalu apa yang terjadi dengan 2 kelompok ini? Golongan yang taat diselamatkan dengan izin Allah. Mereka adalah kelompok kecil yang tetap konsisten. Mereka menghormati hari Sabtu sepenuhnya, meski melihat rezeki berlimpah ada di hadapan mereka. Mereka tidak ikut-ikutan menebar jaring sebelum Sabtu, meski rekan-rekan mereka makin makmur dengan cara licik. Dan yang terpenting, mereka terus menasihati dan memperingatkan agar kaum mereka tidak melanggar. Mereka bukan hanya selamat secara fisik,
tapi dilindungi oleh Allah dari kehinaan dunia dan akhirat. Allah menjadikan mereka sebagai contoh orang-orang yang beriman, sabar, dan teguh pada prinsip walau berada dalam tekanan. Golongan yang diam, dibiarkan dalam ketakutan. Kelompok ini tidak melanggar larangan secara langsung. Namun mereka juga tidak menegur, tidak mencegah, dan tidak menunjukkan penolakan secara jelas. Mereka memilih diam. Mungkin karena takut, mungkin karena merasa tidak punya kuasa, atau mungkin karena merasa bahwa apa yang terjadi bukan urusan mereka. Namun ketika azab turun, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tetangga mereka, saudara mereka, bahkan mungkin teman sepermainan mereka berubah menjadi kera di hadapan mereka. Mereka tidak dikutuk, tapi mereka juga tidak dijanjikan keselamatan yang mulia seperti golongan yang menegur. Mereka hidup dalam rasa takut dan sesal karena tak punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran ketika dibutuhkan. Kisah ini menjadi pelajaran besar dalam sejarah Islam, bahwa dalam menghadapi kemaksiatan dan pelanggaran terang-terangan terhadap agama, tidak cukup hanya tidak ikut berbuat dosa, tapi harus ada usaha untuk mencegah dan memperingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar takut kepada Allah, walaupun tak melihat azab, dan siapa yang hanya mengikuti orang banyak. Dari peristiwa ini, Allah mengajarkan kepada kita 3 hal penting. 1. Ketaatan itu diuji dengan kemudahan, bukan hanya kesulitan. 2. Kecerdikan tidak boleh digunakan untuk mengakali hukum Allah. 3. Diam terhadap kebatilan bisa menjadi bagian dari kehancuran. Kisah ini tidak hanya berakhir di tepi kampung itu. Ia tidak berhenti pada tubuh-tubuh yang membungkuk, pada wajah yang berubah menjadi binatang, atau pada jaring-jaring yang membusuk di pinggir laut. Ashabus Sabt diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan kisah ini untuk sekadar bercerita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang di antara kamu yang melanggar pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 163-166, Allah memaparkan kisah ini dengan lebih rinci, bahkan menyebut kejadian tentang ikan yang muncul pada hari Sabtu dan menghilang pada hari lain. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad dan umat Islam? Karena di balik peristiwa itu, ada peringatan keras yang relevan hingga akhir zaman. 3 pesan keras untuk umat akhir zaman dari kisah ini. 1. Jangan bermain-main dengan syariat Allah. Kaum itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyembah berhala. Tapi mereka menipu hukum Allah dengan akal mereka sendiri. Mereka menyangka, dengan sedikit muslihat, mereka bisa menikmati dunia tanpa dianggap melanggar. Tapi Allah Maha tahu isi hati dan niat manusia. Ketika agama hanya jadi formalitas, maka kehinaan menanti. 2. Jangan diam terhadap pelanggaran agama. Golongan ketiga yang memilih diam mungkin merasa aman. Tapi dalam banyak ayat, Allah selalu mengangkat derajat orang yang amar ma'ruf nahi munkar dan mengancam mereka yang pasif melihat kemaksiatan. Dalam hadis sahih, Rasulullah Muhammad bersabda, sesungguhnya manusia, jika melihat kemungkaran dan mereka tidak mencegahnya, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semua. 3. Allah bisa mengubah bentuk manusia kapan saja. Kutukan menjadi kera adalah bentuk nyata dari kehinaan dunia. Tapi di akhirat, Allah akan membangkitkan sebagian manusia dalam bentuk hewan tergantung jenis dosa mereka. Dalam riwayat lain, orang yang sombong dibangkitkan seperti semut kecil, orang yang menghina orang beriman dibangkitkan dalam keadaan buta, dan orang yang bermain-main dengan agama bisa dibangkitkan dalam bentuk bukan manusia. Kisah Ashabus Sabt bukan hanya tentang Bani Israel. Ia adalah cermin bagi siapa saja yang menyiasati kebenaran.
Bisa jadi kita tidak berburu ikan pada hari Sabtu, tapi kita bisa saja mengakali sholat dengan menundanya, mengakali zakat dengan menghindar, atau mengakali hukum halal dan haram demi kepentingan pribadi. Apakah kita berbeda jauh dari mereka? Kisah ini ditutup oleh Allah dengan sebutan keras. Maka tatkala mereka berlaku sombong terhadap larangan yang dikatakan kepada mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Bukan hanya dikutuk menjadi kera, tapi kera yang hina. Ini bukan hanya tentang bentuk, tapi tentang martabat dan derajat yang dirampas karena kesombongan terhadap perintah Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengulang tragedi itu dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan kesombongan yang sama.